A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli jeruk untuk sang majikan, jadilah petunjuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kebahagiaan manakala kita bisa menjadi seorang penunjuk kebaikan. Kenapa disebut bahagia? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi sahabat yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Kalau dalam bisnis ada disebutnya MLM, multi level marketing, yang mana poin-poin di bawahnya itu akan mengerucut kepada yang di atasnya. Nah, dalam melakukan kebaikan ini juga seperti itu, teman-teman. Kita misalkan ngajak orang sholat, yuk sholat yuk ke masjid. Nah, ketika orang lain sholat, kita dapetin pahala seperti pahala yang dia lakukan, tanpa mengurangi pahalanya dia. Kita ajak yuk sedekah yuk, kita akan dapatkan pahala yang dia lakukan dan tanpa mengurangi pahala dia, meskipun kita tidak melakukannya. Maksudnya pahala dia kita dapatkan. Ya, kita jangan sampai nyuruh orang lain tapi kitanya nggak mengerjakan. Ini bahaya. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh kebencian dari Allah bila mana engkau menyuruh orang lain tapi engkau tidak melakukannya. Artinya kita nyuruh orang sholat tapi kitanya tidur. Orang tua biasanya nyuruh anaknya tidak merokok, tapi bapaknya melenyun merokok, makan nyuruh anaknya beliin rokok. Nah, ini namanya kabur maktan, nggak sesuai antara yang dia sampaikan dengan apa yang dilakukan. Ini jangan sampai. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk kita hadirkan dalam diri kita semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik. Ketika ada teman kita kayaknya dia gabut banget, sulit cari jodoh, maka teman-teman kita harus aware, kita harus bisa menjadi seorang penyelamat sahabat kita yang dia mungkin nyari jodohnya gak semangat atau sulit cari jodoh. Kita carikan jodoh untuk dia. Kenapa? Biar dia gak gabut. Karena sejatinya teman-teman, orang yang hidup bersama itu akan lebih ringan dan dia akan lebih berkah. Orang yang perjaka sholatnya dengan orang yang udah berkeluarga udah beda hitungannya. Kalau saya udah berkeluarga, sholatnya dinilainya 100%. Tapi teman-teman yang belum nikah, sholat sama khususnya dengan saya. Misalkan sholat sama, tapi beda penilaiannya. Kenapa? Karena saya sudah dihitungnya 100%. Saya sudah berkeluarga, tapi teman-teman yang belum nikah, maka dihitungnya cuma setengahnya, 50%. Nah, ini di antara keberkahan berkeluarga. Oleh karenanya teman-teman, kalau teman-teman punya saudara, punya teman yang kayaknya dia belum dapat jodoh, cariin biar dia bahagia. Sekali lagi, berdua itu lebih baik daripada sendirian. Sama seperti sholat sendiri hitungannya cuma 1, tapi sholat berdua berjamaah 27 derajat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan didapatkan oleh seorang pemimpin nanti yang akan terpilih di tahun 2024 ini.
Kita doakan makanya pemimpin yang bisa mengajak kita untuk kebaikan, menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang dulu pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pemimpinnya benar-benar mengharapkan kebaikan untuk masyarakatnya, menginginkan kebaikan untuk negeri kita tercinta. Dan tentu ini butuh yang namanya kita yang memilih nanti di bulan Februari yang bentar lagi kita akan memilih. Jangan salah pilih, jangan abstain, jangan gak milih. Terutama yang sudah punya jatah memilih, mencoblos. Cobloslah sesuai dengan hati nurani, karena hati nurani tidak bisa dibohongi. Nah, jangan juga nanti nyoblosnya gara-gara serangan fajar. Ini yang disampaikan oleh guru saya Ustadz Dasat Latif. Jangan terpukau dengan serangan fajar. Serangan fajar itu misalkan 300.000, 200.000 gope, itu gak akan buat kita kaya, gak akan buat kita kaya. Dan tidak mendapatkan itu juga gak akan membuat kita miskin. Tapi kalau kita terima itu, kemudian kita coblos, yang memberikan itu bahaya. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang membuat dia memimpin bukan karena ikhlas, tapi karena itu al-fulus, yang mana kalau kata Ustadz Jujun Junaidi, al-fulus yuhyin nufus, bidunil fulus mampus. Fulus itu menghidupkan nafas, tanpa fulus itu mampus. Itu artinya kira-kiranya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sekali lagi dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Karena kalau Allah sudah cinta pada seseorang, Allah akan berikan apapun yang dia minta. Maka jangan tidak memilih dan jangan salah pilih. Bagaimana cara supaya tidak salah pilih? Islam mengajarkan kita mengadu kepada Allah, istikharah, minta sama Allah, ya Allah, siapa pemimpin yang pantas untuk kita pilih? Siapa pemimpin yang benar-benar hatinya, nuraninya memang untuk Indonesia? Siapa yang kira-kira bisa menjadikan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun? Allah pasti tahu. Dan mintalah kepadanya, insya Allah kita tidak akan pernah salah memilih. Karena kita sudah bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk, kemudahan, dan menjadikan siapapun nanti dari 3 paslon yang sudah sama-sama mengutarakan pendapatnya, Allah pilihkan buat kita pemimpin yang mencintai Allah, kemudian mencintai rakyat ini, mencintai negeri ini, dan ingin membuat ini semua menjadi negara yang makmur semuanya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.